Meskipun sudah ada arahan dari pemerintah pusat untuk menunda acara ini, namun misa penahbisan Uskup Baru Ruteng tetap berlangsung. Dan saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala Biro Humas dan Protokoler Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Marius Ardu Jelamu. Selamat sore Pak Marius, apa saja kemudian langkah pemerintah provinsi ini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 saat tadi acaranya berlangsung? Selamat sore Pak. Tahbisan uskup ini sudah didesain setahun lalu setelah Paus Fransiskus di Vatikan memilih Monsinyur Cyprianus Hormat. Dan kita mengantisipasinya dengan mengontrol tamu-tamu dari luar yang masuk melalui Bandara Komodo di Labuan Bajo. Kita menempatkan thermoscanner dan juga termogan untuk memastikan suhu tubuh para tamu dari luar Nusa Tenggara Timur di Labuan Bajo. Demikian juga yang datang melalui Kupang dan kemudian terbang menuju Ruteng. Dan hal yang sama dilakukan melalui pelabuhan laut di Riau. Jadi kita berusaha mengontrol semua. Nah, dari Labuan Bajo ke Ruteng kurang lebih 3 jam. Sebelum masuk kota, begitu masuk terminal, itu para penumpang juga di-scan ya, dengan thermoscanner untuk memastikan suhu tubuh mereka itu betul-betul sehat. Dan pada hari ini ketika acara berlangsung, sebelum misa berlangsung, di pintu masuk juga sudah disiapkan cairan desinfektan dan juga alat pengukur suhu untuk memastikan kesehatan dari umat yang hadir pada kesempatan ini. Tahbisan uskup bagi gereja Katolik tidak setiap tahun. Ini adalah bisa 10, 20, 30 tahun baru muncul, dan selama ini Keuskupan Ruteng itu belum ada pemimpin agamanya dan sudah lama sehingga proses pengurusan administrasi gerejawi agak terganggu karena belum ada uskup. Maka dengan tahbisan hari ini pelayanan administrasi kepada jemaat itu dimulai dan karena ada Bapak Uskupnya. Dan tentu pelayanan pastoral ini tidak hanya terkait dengan administrasi gereja dengan umatnya, tetapi juga terkait dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia di Jakarta dan juga terkait dengan Vatikan di Roma ya, sehingga tahbisan uskup ini dilakukan pada hari ini. Dan sudah jauh-jauh hari memang kita sudah berkoordinasi dengan panitia untuk meminimalisasi. Jadi saya membantah tadi ada pengantar bahwa 5.000 orang, tidak seperti itu. Kita menyederhanakannya, jadi kita sudah atur supaya paling tinggi 1.000 orang, sehingga 5.000, 6.000 yang lain itu mengikuti dari radio ya. Dan itu juga masyarakat menyadari bahwa dengan kerumunan atau crowded people itu potensial untuk penyebaran virus, sehingga ribuan orang yang lain lebih banyak mengikuti melalui radio. Begitu Mbak. Oke, tadi sudah dinyatakan bahwa beberapa prosedur pemeriksaan kesehatan ini juga sudah dilakukan sebelum acaranya berlangsung. Kemudian juga menyiapkan beberapa tambahan-tambahan untuk memastikan bahwa penyebaran virus corona ini bisa ditekan. Artinya, apakah kemudian pemerintah provinsi ini bisa memastikan bahwa seluruh yang hadir ini dinyatakan sehat hingga akhirnya acara masih terus bisa berlangsung? Iya, kita berkoordinasi dengan panitia untuk memastikan bahwa yang hadir itu sehat. Dan itu Mbak, di atas segala-galanya iman orang ya. Jadi umat Katolik di Manggarai itu merasa percaya dengan kehadiran Tuhan di dalam hatinya dan di dalam penyelenggaraan kehidupannya. Sehingga saya kira kita tidak perlu berdebat ini ya, baik di medsos maupun di televisi soal ini ya. Karena masing-masing orang dengan imannya ya. Nah, tetapi tentu saja kita juga mengikuti protap-protap yang memang menjadi bagian dari kehidupan nasional kita, dan juga memang baik pemerintah provinsi maupun kabupaten memang berusaha untuk meminimalisasi bahkan menghilangkan penyebaran virus corona di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan dari 1.000-an orang yang hadir itu kurang lebih 900 orang itu adalah warga lokal di Manggarai, dan 100 yang lain itu terdiri dari para uskup dari Indonesia, seluruh Indonesia, dan undangan yang lain. Sehingga perhatian kita lebih kepada para tamu undangan yang datang dari luar. Dan itu sudah dilakukan scanning kesehatan menurut protap-protap yang ada. Begitu Mbak.
Iya, kalau kita tahu memang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini sudah memberikan imbauan untuk memberikan jarak sosial begitu ya, atau social distancing ini antar tiap orang paling tidak 2 meter. Tapi kalau kita lihat ini Pak, ada video yang menampilkan saat acara berlangsung, sepertinya jaraknya kurang dari 1 atau 2 meter Pak. Apa kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk kemudian memastikan bahwa nantinya para peserta ini tidak terpapar virus corona? Apakah kemudian mereka akan diisolasi atau seperti apa Pak? Ya, nanti kita koordinasi dengan kabupaten untuk bisa mengecek kembali kesehatan dari jemaat itu. Karena memang tadi sebelum masuk gereja itu sudah dicek dengan termogan bagaimana suhu tubuh mereka. Dan mereka menyadari sepenuhnya bahwa dengan bersentuhan secara fisik itu sangat sensitif untuk penyebaran. Sehingga sesuai dengan protap tidak ada jabat tangan, tidak ada cipika-cipiki, tidak ada budaya cium hidung ya seperti yang biasanya di Nusa Tenggara Timur, dan masyarakat sendiri menyadari, jemaat menyadari bahwa memang mereka dengan kesadaran sendiri mereka tahu bahwa virus corona itu sangat rentan penyebarannya melalui kontak fisik. Karena itu tabisan uskup biasanya selama ini dihadiri 6.000 sampai 7 orang, tetapi kali ini disederhanakan menjadi 1.000 dan 5.000 sampai 6.000 yang lain ikut melalui radio dari rumahnya masing-masing. Oke. Iya, ini saya mengonfirmasi lagi Pak, apakah kemudian nanti para peserta ini akan ada karantina khusus, artinya untuk memastikan bahwa memang tidak ada gejala-gejala COVID-19 yang dirasakan atau tes COVID-19 atau seperti apa, atau memang biarkan saja berjalan Pak? Persis. Para undangan yang datang dari luar itu juga diawasi dengan dikontrol kesehatannya ya, walaupun setelah tabisan berlangsung, karena bapak-bapak uskup ini terkonsentrasi penginapannya, itu pihak kesehatan, tim kesehatan juga mengontrol mereka, mengontrol bapak-bapak uskup ini. Demikian juga tamu-tamu yang lain itu juga dikontrol kesehatannya supaya dipastikan tidak ada dari satu dari antara mereka ini terpapar virus yang sangat sensitif untuk penyebarannya kepada orang-orang lain di Kota Ruteng itu. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas informasi Anda Pak Marius yang merupakan Kepala Biro Humas dan Protokoler Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.